Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-53 dari 70 topik. Tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bagian kedua. Pencabutan hak untuk kepentingan umum tidaklah dapat dilakukan dengan semaunya saja, tetapi harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang sudah digariskan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Untuk keperluan itu, di negara kita, patokannya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dan berbagai ketentuan pelaksanaan lainnya. Untuk mengadakan pencabutan hak menurut Unte Gening Ordonanti itu harus dilalui jalan yang panjang dan memerlukan waktu yang cukup lama karena harus mengikut sertakan 3 instansi, yaitu legislatif, eksekutif, dan pengadilan. Hanya dalam keadaan darurat dan untuk keperluan pembangunan perumahan rakyat dapat ditempuh acara yang lebih singkat. Bagaimana pencabutan hak menurut Sistem Upah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961? Menurut Pasal 18 Upah dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, hak-hak atas tanah dapat dicabut apabila kepentingan umum menghendakinya. Dalam upah pencabutan hak ini dipandang sebagai salah satu hal yang menyebabkan hapusnya hak atas tanah. Upah hanya menyebutkan hal ini dalam 3 pasal, yaitu Pasal 27, tentang hak milik, Pasal 34, tentang hak guna usaha, dan Pasal 40, tentang hak guna bangunan. Menurut konstruksi Pasal 27 Upah, pencabutan hak ini adalah salah satu perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak dari seseorang yang dicabut haknya kepada negara yang melakukan pencabutan. Menurut pasal tersebut, hak milik hapus apabila terdapat berikut: 1. Tanahnya jatuh kepada negara karena a. Pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 Upah, b. Penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, c. Ditelantarkan, d. Ketentuan Pasal 21 Ayat 3 dan Pasal 26 Ayat 2 Upah. 2. Tanahnya musnah. Yang berhak untuk melakukan pencabutan hak untuk kepentingan umum ini menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 hanyalah Presiden Republik Indonesia setelah mendengar saran dan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan Menteri Pertanian untuk bidang pertanian, Menteri Perhubungan dalam masalah berkenaan dengan perhubungan dan lain-lain. Pencabutan hak ini baru dilakukan dalam hal keadaan yang memaksa, yang harus diartikan sebagai jalan terakhir untuk mendapatkan tanah-tanah kepunyaan penduduk, setelah menempuh berbagai cara melalui musyawarah mufakat yang pada akhirnya tetap menemui jalan buntu. Umpamanya yang mempunyai tanah meminta pembayaran harga tanah yang terlampau tinggi, atau tidak mau sama sekali menyerahkan tanahnya untuk kepentingan umum, harus dilakukan daripada kepentingan perseorangan, maka pencabutan hukum dapat dilakukan terhadap mereka. Berdasarkan fakta dan pertimbangan yang diberikan oleh para menteri tersebut, Presiden dengan sebuah surat keputusannya menetapkan adanya suatu pencabutan hak atas sebidang tanah dan benda-benda yang ada di atasnya guna kepentingan umum disertai pencantuman ganti kerugian atas pencabutan itu. Surat keputusan Presiden ini harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dipublikasikan dalam berbagai media massa. Presiden merupakan satu-satunya instansi yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah benar kepentingan umum mengharuskan dilakukannya pencabutan hak itu. Keputusan Presiden tersebut tidak dapat diganggu-gugat di muka pengadilan. Tata cara pencabutan hak atas tanah terbagi dalam 2 cara berikut. 1. Acara biasa, diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut. A. Yang berkepentingan harus mengajukan permintaan untuk melakukan pencabutan hak itu kepada Presiden dengan perantara Menteri Agraria melalui Kepala Inspeksi yang bersangkutan. Permintaan tersebut dilengkapi dengan 1. Rencana peruntukan dan alasan-alasannya bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak itu. 2. Keterangan tentang nama yang berhak jika mungkin serta letak, luas, dan macam hak dari tanah yang akan dicabut haknya serta benda-benda yang bersangkutan. 3. Rencana penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut dan kalau ada juga orang-orang yang menggarap tanah atau menempati rumah yang bersangkutan. B. Oleh Kepala Inspeksi Agraria diusahakan supaya permintaan itu dilengkapi dengan pertimbangan para kepala daerah yang bersangkutan dan taksiran ganti kerugiannya paling lambat dalam waktu 3 bulan. Taksiran itu dilakukan oleh suatu panitia penaksir yang anggota-anggotanya diangkat dengan sumpah. Dalam pertimbangan tersebut, dimuat pula soal penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut itu. Demikian juga, jika ada masalah yang berkaitan dengan penampungan orang-orang yang menempati rumah atau menggarap tanah yang bersangkutan, yaitu orang-orang yang karena pencabutan hak tersebut akan kehilangan tempat tinggal atau sumber nafkahnya. Kemudian, permintaan itu bersama dengan pertimbangan kepala daerah dan taksiran ganti kerugian tersebut dilanjutkan oleh Kepala Inspeksi Agraria kepada Menteri Agraria disertai pertimbangannya.
Menteri Agraria mengajukan permintaan tadi kepada Presiden untuk mendapat keputusan disertai dengan pertimbangannya, dan pertimbangan Menteri Kehakiman serta Menteri yang bersangkutan, yaitu Menteri yang bidang tugasnya meliputi usaha yang meminta dilakukannya pencabutan hak itu. Menteri Kehakiman terutama akan memberi pertimbangan ditinjau dari segi hukum, sedangkan Menteri yang bersangkutan mengenai fungsi usaha yang meminta dilakukan pencabutan hak itu dalam masyarakat dan apakah tanah atau benda yang diminta itu benar-benar diperlukan secara mutlak dan tidak dapat diperoleh di tempat lain. C. Penguasaan tanah atau benda yang bersangkutan dapat dilakukan setelah ada surat keputusan pencabutan hak dari Presiden, dan setelah dilakukannya pembayaran ganti kerugian yang ditetapkan oleh Presiden serta diselenggarakan penampungan orang-orang yang dimaksudkan di atas. 2. Acara luar biasa atau khusus, diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, sebagai berikut. A. Dalam keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penguasaan tanah atau benda-benda yang bersangkutan dengan segera, pencabutan hak khususnya penguasaan tanah atau benda-benda itu dapat diselenggarakan melalui acara khusus yang lebih cepat. Keadaan yang sangat mendesak itu misalnya jika terjadi wabah atau bencana alam yang memerlukan penampungan para korbannya dengan segera. B. Dalam hal ini, permintaan untuk melakukan pencabutan hak diajukan oleh Kepala Inspeksi Agraria kepada Menteri Agraria tanpa disertai taksiran ganti kerugian panitia penaksir dan kalau perlu dengan tidak menunggu diterimanya pertimbangan Kepala Daerah. Menteri Agraria kemudian dapat memberi persetujuan kepada yang berkepentingan untuk segera menguasai tanah atau benda tersebut biarpun belum ada keputusan mengenai permintaan pencabutan hak dan ganti kerugiannya pun belum dibayar. C. Jika telah dilakukan penguasaan, tetapi karena suatu alasan permintaan pencabutan haknya ditolak oleh Presiden, yang berkepentingan wajib mengembalikan tanah atau benda-benda yang bersangkutan dalam keadaan semula atau memberi ganti kerugian yang sepadan kepada yang mempunyai hak. Di samping pedoman pelaksanaan mengenai tata cara pencabutan hak atas tanah sebagaimana diuraikan di atas, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang acara penetapan ganti kerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, terdapat ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pemilik tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Perlindungan hukum itu berupa kesempatan untuk minta banding kepada pengadilan tinggi setempat mengenai besarnya ganti rugi apabila ganti ruginya dinilai terlalu rendah atau tidak memuaskan. Yang dapat dimintakan banding hanyalah ganti rugi, sedangkan mengenai pencabutan haknya sendiri tidak dapat diganggu-gugat. Permintaan banding tersebut harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan terhitung sejak keputusan Presiden diterima yang bersangkutan dan dapat dilakukan dengan lisan atau tertulis. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan setelah diterima permintaan banding, perkara tersebut sudah harus diperiksa oleh Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi akan mendengarkan pihak-pihak secara langsung dan pihak-pihak tersebut dapat juga dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri tempat tanah atau benda-benda tersebut terletak. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973. Putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 bulan setelah tanggal putusan perkara. Putusan itu kemudian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan perkara dan keputusan dalam tingkat banding ini oleh Pengadilan Tinggi merupakan keputusan tingkat pertama dan terakhir, jadi tidak dapat lagi dimintakan banding atau kasasi pada Mahkamah Agung. Dalam Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, dinyatakan bahwa sengketa mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan sengketa-sengketa lainnya tidak menunda jalannya pencabutan hak dan penguasaan tanah atau benda-benda yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan sengketa-sengketa lainnya adalah sengketa mengenai siapa yang berhak atas tanah atau benda yang haknya dicabut itu. Jika ada perselisihan mengenai hal itu, penguasaan tanah atau benda yang bersangkutan tidak perlu ditangguhkan sampai ada keputusan dari pengadilan, asal sudah ada keputusan pencabutan hak dari Presiden dan uang ganti kerugian yang sudah disediakan. Setelah ditetapkan surat keputusan pencabutan haknya oleh Presiden dan diselesaikan pembayaran ganti kerugiannya kepada yang berhak, hapuslah hak milik atas tanah atau benda-benda yang bersangkutan. Sejak itu, tanahnya menjadi tanah negara. Baru kemudian tanah tersebut diberikan kepada yang berkepentingan dengan suatu hak yang sesuai. Atas permohonan yang meminta pencabutan hak itu, negara dapat memberikan hak baru sesuai dengan subjek yang baru dan penggunaan tanah itu, seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, atau hak pengelolaan. Bahkan, jika subjeknya sesuai, dapat diberikan hak milik. Untuk keperluan itu, tidak dipungut uang pemasukan, tetapi cukup dibayar uang biaya administrasi. Sesuai dengan ketentuan bahwa pencabutan hak hanya dilakukan untuk kepentingan umum dan hanya dalam keadaan memaksa sebagai jalan terakhir, walaupun acara pencabutan hak sudah dimulai,
bahkan sudah ada surat keputusan pencabutan haknya sekalipun. Jika kemudian dapat dicapai persetujuan dengan pemilik tanah untuk menyelesaikan persoalan dengan cara jual-beli, tukar-menukar, atau pembebasan hak, cara-cara itulah yang akhirnya harus ditempuh, bukan dengan pencabutan hak. Sehubungan dengan itu, ditentukan pula bahwa jika telah dilakukan pencabutan hak, tetapi kemudian ternyata bahwa tanah atau benda-benda yang bersangkutan tidak dipergunakan sesuai dengan rencana semula yang mengharuskan dilakukannya pencabutan hak, para bekas pemiliknya diberi prioritas utama untuk mendapatkan kembali. Hal ini diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Berkaitan dengan ganti rugi, bagaimanakah kalau yang mempunyai hak tidak bersedia menerima ganti kerugian sebagai yang ditetapkan dalam keputusan Presiden? Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, ia dapat meminta banding kepada pengadilan tinggi yang daerah kekuasaannya meliputi tempat letak atau benda yang dicabut haknya itu. Untuk mengadili permintaan tersebut, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973. Pengadilan tinggi akan memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama dan terakhir. Sengketa mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian itu dan sengketa-sengketa lainnya tidak menunda jalannya pencabutan hak dan penguasaan tanah atau benda-benda yang bersangkutan. Asal sudah ada keputusan pencabutan hak dari Presiden dan ganti kerugiannya sudah pula disediakan, tanah atau benda-benda itu sudah dapat dikuasai tanpa perlu menunggu diberikannya keputusan oleh pengadilan yang bersangkutan. Berkenaan dengan masalah pencabutan hak atas tanah dan pembebasan tanah di negara kita, berlaku berbagai macam peraturan, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun instruksi Presiden dan berbagai surat edaran. Peraturan dimaksud mempunyai fungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintah untuk mendapatkan tanah dari warga masyarakat untuk kepentingan pembangunan atau untuk berbagai kepentingan yang dapat menunjang pembangunan. Di lain pihak, ia merupakan jaminan hukum bagi warga masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang pihak penguasa. Berdasarkan inventarisasi sementara, diperoleh banyak sekali ketentuan yang mengatur pembebasan tanah dan pencabutan hak atas tanah. Di sini, disebutkan peraturan yang berasal dari pemerintah pusat. Sebenarnya, masih banyak lagi yang dibuat oleh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Demikianlah materi topik ke-53, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Bersambung ke topik 54.